Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus seringkali dipahami hanya sebagai kuasa, pengaruh, atau perasaan rohani. Padahal Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Roh Kudus bukan sekadar kekuatan impersonal, melainkan pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan Anak. Memahami kebenaran ini sangat penting, karena cara kita mengenal Roh Kudus akan menentukan bagaimana kita hidup dan berjalan bersama Allah. Yesus sendiri memperkenalkan Roh Kudus sebagai pribadi, bukan sebagai sesuatu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yesus menggunakan kata "dia", bukan "itu", menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai, tinggal, dan berelasi dengan orang percaya. Roh Kudus juga memiliki kehendak dan pikiran. 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Hanya pribadi yang memiliki kehendak yang dapat menentukan dan membagikan karunia sesuai dengan keputusannya sendiri. Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus dapat berbicara dan memimpin. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 berkata, "Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, 'Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.'" Roh Kudus berbicara, memberi perintah, dan memiliki rencana ilahi, menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang aktif bekerja dalam gereja. Lebih dari itu, Roh Kudus juga memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus dapat didukakan. Kuasa tidak dapat didukakan, tetapi pribadi dapat merasakan kesedihan ketika umat Allah hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Sebagai pribadi ilahi, Roh Kudus adalah Allah sejati. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 berkata, "Tetapi Petrus berkata, 'Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.'" Roh Kudus secara jelas disebut sebagai Allah, setara dengan Bapa dan Anak dalam keilahian. Roh Kudus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ia melahirbarukan manusia. Yohanes 3 ayat 5 dan 6 berkata, Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kelahiran baru adalah karya ilahi yang mengubah hati manusia dari dalam. Roh Kudus juga memimpin orang percaya kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ia bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi membimbing hidup orang percaya dalam kebenaran Allah. Karena Roh Kudus adalah pribadi ilahi, relasi dengannya bukan relasi mekanis, melainkan relasi yang hidup. Orang percaya dipanggil untuk peka, taat, dan berjalan setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, "Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Hidup Kristen sejati adalah hidup yang terus bergantung dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Renungan ini mengingatkan kita bahwa mengenal Roh Kudus dengan benar akan membawa kita kepada kehidupan iman yang lebih dalam. Kita tidak hanya meminta kuasanya, tetapi menghormati pribadinya, mendengarkan suaranya, dan hidup selaras dengan kehendaknya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk diam di dalam kami. Ampuni kami jika selama ini kami memperlakukan Roh Kudus hanya sebagai kuasa,
bukan sebagai pribadi ilahi yang kudus. Ajarlah kami untuk hidup peka, taat, dan berjalan setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.